Baik pemirsa sekalian, saya akan melanjutkan liputan tentang produksi atau seorang pengusaha gamelan, Bapak Suripto. Pak Suripto, saya mau tanya lebih jauh nih Pak tentang seorang pengusaha gamelan yang saya pikir sudah saya anggap sukses lah. Panjenengan putranya pinten Pak? Dua Pak. Dua? Ya. Dua ya? Iya dua. Kemudian apakah putranya disiapkan untuk jadi pengusaha gamelan? Enggak, yang pertama sudah bekerja di rumah sakit PKU Solo Pak. Sudah berkeluarga? Iya berkeluarga, anak satu Pak. Itu sarjana Pak ya? Iya. Terus yang kedua? Yang kedua masih sekolah di SMA Penerbangan Colomadu Solo. Iya. Baru kelas 3 ini. Oh iya. Gitu. Ibu Pak? Ibu pengusaha juga? Di warung juga. Oh iya. Jadi pemirsa sekalian, Pak Ripto sebagai seorang pengusaha gamelan ini menjadi sebuah inspiratif bahwa beliau ini juga masih memikirkan masa depan putra-putrinya dan berhasil sampai di perguruan tinggi. Satunya sudah kerja dan juga sarjana dan satunya juga sementara masih kuliah ya Pak ya. Iya. Jadi untuk pengusaha gamelan tentunya trik-triknya saya pikir juga saya tidak perlu tanyakan di sini. Nah khusus untuk harga menurut saya Pak Ripto ya, apakah saya bisa tanya harga gamelan itu biasanya dihitung per paket atau bagaimana Pak Ripto? Iya, itu kan tinggal konsumen gitu. Ada konsumen itu kan macam-macam. Ada yang beli petilan, ada yang beli set-setan gitu. Gitu. Ada yang beli ya cuma satu saja saya juga layani. Gitu. Maksudnya per biji, misalnya satu perangkat. Ya satu perangkat gamelan saya jual itu kan ada dua macam, yang menengah, ada yang bawah, ada. Yang paling murah itu menurut Pak Ripto bisa sampaikan Pak. Yang paling murah harga satu perangkat gamelan, sendo dan pelok dengan kualitas yang ketiga itu biasanya berapa Pak? Yang paling rendah sih ya paling enggak ya sekitar 60, paling rendah sendiri. 60. Tapi yang untuk seperti yang itu juga paling enggak itu sekitar 75. 75 ya? Ya berarti nggak terlalu jauh bedanya. Iya. Nah kan yang lebih itu yang kualitas 2 itu Pak Ripto? Iya. 70 juta itu sudah selendor dengan pelok atau lengkap ya? Iya lengkap. Termasuk rebak dan suling, siter dan seterusnya itu Pak? Ada suling, ada rebak, ada kendang juga. Berarti siter. memang tidak terlalu ini juga ya? Iya. Kemudian untuk yang kelas yang paling di atasnya itu yang paling bagus itu biasanya sampai berapa ratus juta Pak? Ya yang kalau bagus itu kan yang dari Kuningan plus, itu dari Kuningan plus. Iya. Dari Kuningan plus itu semuanya Kuningan. Berarti harga gamelan itu tergantung dari bahan utama yang dipakai. Yang digunakan ya Pak. Tadi untuk kelas 3 itu sekitaran 60 ya Pak ya? Iya, yang di bawah sendiri 60. 60 juta, terus yang kelas kedua itu antara 70 sampai 100 ya Pak? Kira-kira begitu ya? Itu sudah lengkap semua? Yang kualitas yang paling bagus itu di atas 300 juta sampai 1 M Pak ya biasa? Enggak ada 1 M juga Pak? Enggak ada. Enggak ada? Ya, cuma itu kalau Kuningan saya jual 180. Kuningan itu? Iya. Selendro pelok sudah komplit itu, Kuningan plus itu. Biar seperti perunggu itu kan juga. Biar. Terus kemudian Pak, saya mau tahu lebih jauh. Misalnya dari luar Pulau Jawa, ya kebetulan kan banyak warga Jawa itu yang di luar Pulau dan ada semacam paguyuban lah, paguyuban macam di Kupang itu ada kontak kerukunan sosial keluarga Jawa itu 3 provinsi gabung jadi satu. Seandainya misalnya warga Jawa di perantauan yang sudah sekian tahun dan punya organisasi paguyuban Jawa itu, proses pemesanan itu bagaimana Pak Ripto kira-kira bisa di? Iya ada pakai paket. Paket ya? Iya dipakai paket. Jadi detailnya begini Pak, misalnya saya pesan, kemudian sendok pelok harganya sekian. Terus nanti ongkos kirimnya itu kami yang tanggung ya? Ya itu tergantung nanti ya. Tergantung pembicaraan. Tergantung pembicaraan. Iya. Apakah kalau misalnya nuwun sewu Pak, misalnya harga sekian itu bisa ditawar lagi Pak, misalnya?
Ya ini kita ingin tahu saja. Ya, kalau saya nggak pernah menawarkan Pak barang. Kalau saya ya patokan sudah sudah saya kira-kira harga sama bahan sama tenaga itu saya perkirakan saya jual segini sudah. Saya cuma ngambil sedikit, nggak begitu banyak. Yang penting kita jalan masih bekerja terus mengalir. Ya tadi kalau sesuai dengan penuturan Pak Sureto tadi memang saya pikir itu relatif murah kalau menurut saya. Karena kualitas secara tadi pemirsa kan lihat liputan tuh kualitasnya baik itu gamelan masing-masing itu kan bagus-bagus, termasuk alat pendukung yang tadi kayu-kayu ukiran dan segala macam itu Pak Rito. Baik Pak Rito, mungkin nanti saya akan liput untuk nomor HP panjenengan Indonesia Pak supaya nanti seandainya ada pemirsa yang organisasi biasanya organisasi kesenian terutama warga Jawa yang di luar Jawa itu banyak, seluruh provinsi itu setahu saya ada itu. Bisa nanti pesan, saya tidak promosi pemirsa tapi ini bisa pesan di Bapak Sureto, nanti ada nomor HP-nya. Kalau memang ada minat untuk ini silahkan nanti menghubungi. Terima kasih Pak Sureto, saya terima kasih Pak Madi. Ini mungkin Pak Madi juga kebetulan mendampingi saya akan memainkan namanya rebab Pak. Nah kalau mungkin Pak Madi bisa ambil Pak. Kalau rebab ini diproduksi dari mana Pak ini rebab ini? Iya, kalau saya pesan dari khusus tukangnya sendiri. Rebab itu ya, saya nggak bikin sendiri. Iya. Jadi pesan khusus beli terus di ini. Saya untuk melengkapi gamelan kan saya harus seperti suling, ada rebab. Berarti suling namanya suling dengan siter barang itu ada juga Pak? Ada, tapi saya nggak bikin, ada tukangnya sendiri. Lalu kan saya bikin gamelan kan harus ada perlengkapan semuanya. Tapi yang itu saya nggak bikinnya orang lain. Jadi saya cuma disetorin saja untuk melengkapi saya karena mengeset gamelan kan harus lengkap. Ada siter, ada rebab, ada kendang, ada suling gitu maksud. Itu berarti seperangkat gamelan itu harus lengkap betul Pak. Baik pemirsa sekalian, ini Pak Kidalang Sumadi, mungkin agak sini sedikit Pak Madi dan saya Pak. Pak Sumadi akan memainkan sebuah alat namanya rebab ya. Saya sebelum mainkan Pak Madi, penjelasan mungkin bisa ceritakan fungsi rebab itu sebenarnya apa Pak Madi dalam pedalaman dengan pementasan lain itu untuk napa niku odo sulukan niku. Odo itu maksudnya mengawali. Nggih, menuntun waranggono. Mengambil nada dasar. Iya, cengkok waranggono itu harus lalu rebab. Upama waranggono niku pun pinter, niku rebab malah penak. Ngoten lho. Penak kantun ngender. Jadi fungsi utama rebab itu untuk mengambil nada dasar intinya gitu. Nada dasar penyanyi sinden tadi itu. Termasuk juga terkait dengan nada dasarnya dari gamelan Pak ya? Iya. Harus sama. Sama. Iya. Ini rebab ini 6. Ini ada senarnya. Iya. Senarnya 2 atau Pak? 2. Niki 6 ya. Niki 6 niki loro. Kalau kempyung. Laras kempyung. Disenggreng 6 Bro. Ini pemirsa sekalian, Pak Madi akan memainkan rebab mungkin beberapa menit. Silakan mengikuti.
Ya, cukup Pak Madi. Pak Madi, ini apakah sebagai seorang dalang, panjenengan sudah selama ini pengalaman mendalang di berbagai tempat dan sudah belasan tahun itu, pemain rebab itu apakah spesifik sendiri Pak? Maksudnya orang hanya khusus mainkan rebab ini, karena kan cukup, kan ini kan setahu saya improvisasi saja suaranya itu. Iya, memang rebab itu ya untuk, ya saya sudah katakan tadi, untuk menuntun Waranggono. Sejatinya menuntun Waranggono untuk pambuka gending. Kalau pambuka gending rebab. Rebab niku nek dereng nek gending ajeng ketoke gending, nek mboten dibukani rebab mboten sae. Nggih kenging dibukani bonang nggih kena nggih. Nek komplit nggih kedah. Terus permainan rebab itu dimainkan sepanjang pementasan atau hanya mengawali saja Pak? Setelah misalnya gamelan sudah bunyi, Waranggono dan Sinen sudah menyanyi, itu rebab terus iya, terus main kan? Terus main. Oh, sampai rampung. Sampai rampung itu sebuah gending gitu. Nggih. Terus kemudian kembali kepada kendang Pak. Panjenengan kan juga punya keahlian khusus di kendang Pak Madi, mungkin bisa mainkan. Saya sebelumnya mungkin saya tanya dulu Pak. Setahu saya pernah baca tentang karawitan ya, seputar karawitan itu, kendang itu sebagai leader pemimpin musik karawitan Pak ya. Nah, kendang itu fungsinya, fungsi utamanya kendang nggih niku kula upamaken sepeda mobil nggih. Mobil niku lak setire wontenan. Lah niku kados kendang. Kendang niku setir. Berarti leader pemimpin tadi, pemimpin karawitan, kelompok karawitan itu. Kendang niku setir. Dadi upama larase niku kenceng kendo niku enten kendang. Maksudnya cepat lambatnya sebuah suara niku, gending niku dikendalikan oleh kendang. Oh ya, di reog itu saya juga berlatih reog sekarang, itu juga ternyata gendang itu ya yang menentukan gendang, reog, musik reog itu. Gitu. Nyuwuke gending nggih kendang. Mboten nyuwuk suwuk dhewe-dhewe niku mboten, ada kendang. Terus ketika menyaksikan sebuah pementasan wayang kulit Pak Ki Sumadi, ini kan panjenengan seringan. Saya lihat itu ketika adegan pertempuran atau adegan perkelahian terjadi, pertemuan di wayang itu kan kendang itu sangat mendominasi Pak di situ. Iya. Supaya menghidupkan suasana adegan. Iya, suasana wayang itu. Wayang itu kendang itu kalih dalang. Iya. Niku ibaratnya bojo, Mas. Oh, suami istri ya. Nggih. Karena bojo. Jadi kendang harus tahu obah polai wayang. Karepe dalang niku kudu ngerti. Berarti harus menyatu sama betul-betul ketika, artinya ketika dalam mainkan kan gerakan tangan ini dengan si pengendang itu harus benar-benar serasi. Iya. Waktu sabetan kan sama misalnya mukul dan seterusnya itu kan harus tepat gitu Pak. Tepat, harus tepat. Panjenengan belajar kendang itu otodidak Pak ya? Belum belajar kendang. Maksudnya alami? Alami. Nggak pernah dilatih Mbak Joyo atau Pak saged ngendang niku nggih nurut napa niku nderekke mbahe niku bila tahu kendang. Oh nek ngendangi wayang ngene-ngene, nek ngendangi kerawitan luwih. Oh hanya dikasih tahu aninya begitu, tapi tidak pernah dipraktekkan harus ngene-ngene loh. Oh enggak. Jadi dalang barang nggih saya sendiri. Rebab juga sampai tidak belajar. Saya tidak belajar, tidak ada yang ngajar. Ya itu memang anugerah Tuhan ya, karena bakat karunia Tuhan itu memang alami. Kalau Pak Rito saged ngerawit Pak. Bukan niaga. Oh iya, tapi kan panjenengan ya termasuk pengrajin juga terus. Sebenarnya menurut saya juga sebagai seniman juga ya Pak Madi ya kan. Produksi wayang, produksi gamelan wayang itu kan juga seniman tuh ya. Seniman apa namanya, sungging, seniman itu kan dia. Oke pemirsa sekalian, ini Pak Madi akan memainkan kendang untuk mengakhiri liputan Joko Payudana pada malam hari ini. Nuwun sewu Pak Madi, silakan sama mungkin Pak Sureto bisa duduk di samping mriku Pak. Megang rebab mboten ana Pak niku Pak. Oh nggih. Nggih.
Ya, pemirsa sekalian, ini Pak Madi sebagai seorang pengendang ya. Di samping beliau sebagai seorang dalang juga bisa memainkan kendang nanti. Monggo Pak Ripto di sini Pak, nggak apa-apa Pak, supaya bisa lihat ini. Wayang sabetan. Ini yang teknik sabetan, teknik mengawali sebuah gending itu sendiri Pak? Oh sendiri. Kalau gending. Yang tadi rebab terus diikuti gendang Bang. Iya. Harus di kendang. Terus diikuti semua musik lain. Ya, semua. Termasuk waranggono, termasuk sinden ya Pak. Iya. Nek ten gending itu Ciblon. Terus ada tarian wayang itu sendiri ya Pak? tarian wayang. Iya, kan ada misalnya ini keluar menari itu teknik gendangnya juga sendiri. Iya sendiri Pak. Itu loh ngendangi tari itu nggih saged. Misalnya sampean misalnya ketoprak, misalnya wayang orang, berarti sampean iso nggak? Saged. Oh, iya. Napa niku ketoprak saged. Oh ngendangi gambyong saged ya? Parianom niku saged kula ya. Oh, iya. Nggih mboten sekolah. Mboten sinau. Pak Madi pernah mengendang di pentas ketoprak? Oh, pernah. Oh, pernah. Dulu ketoprak sini ya, Pak. Nggih. Belum bon itu. Mboten. Bebak kalau mau gitu. Oh, kantor polisi di sini. Nggih, ketoprak tobong itu. Nggih. Bapak, Ibu, emak kula. Oh, ke situ juga. Nggih. Dulu bayarannya ala untuk uang makan. Oh, itu pada tahun 70-an ya Pak? Mungkin kok. Berarti sama masih kecil ya? Masih kecil sih, muda gitu. Iya, dulu ada ketoprak tobong itu biasanya tadi bebak. Bebak gitu. Terus untuk wayang-wayang sampean pernah? Wayang orang pun pernah. Kami menyanyi wayang orang tuh. Oh, gitu. Terus tarian gambyong, parianom. Sok-sok tari gambyong niku mboten beto pengendang dhewe. Oh, ambil dari petilan di sini. Nggih. Sok-sok niku enten nggawa pengendang. Nek mboten nggawa nggih rombongan kerawitan nggih kula sing ngendang. Biayanya ngendangi gambyong. Lho, Pak ini biar ono pinten Pak nek ngendangi ketoprak terus nek petilan iki. Oh, nek petilan iku dulu-dulu 50.000. Nek ngendangi gambyong parianom 100. Maksudnya itu standar itu. Dulu. Oh, gitu. Oke Pak Madi, sampean memainkan gendang lagi untuk menutup acara ini sebelum kita akhiri liputan. Ini kelihatannya Pak Sureto mampu memainkan apa Pak ini Pak? Alat apa Mas ini sarung? Demung ya? Saya Pak. Nah ini Pak Madi dengan Pak Sureto. Tadi Pak Madi sudah memainkan kendang, Pak Sureto memainkan demung ya. Monggo Pak. Serpek lasem ya Pak. Tak. Rolumo. Ini saya dulu toh. Nah, itu.
sekalian, tadi sudah Bapak di dalam Sumadi telah memainkan alat musik kendang, di mana kendang adalah sebagai leader. Tadi Pak Suripto juga memainkan alat musik gemung. Jadi pemirsa sekalian, sampai di sini liputan Joko Bayu Channel pada sore hari ini kiranya bisa menjadikan sebuah pengetahuan ya, apresiasi khususnya tentang seni karawitan ya. Yang tadi saya sudah liputan dan sudah ngomong cukup banyak dengan Pak Suripto. Matur nuwun Pak Suripto sudah menerima saya, Joko Bayu Channel. Matur nuwun Pak Ki Sumadi sudah memberikan apresiasi pada masyarakat bagaimana tentang seni budaya Jawa itu masih dilestarikan sampai saat ini. Kiranya apa yang saya liput ini bisa menjadikan sebuah apresiasi dan pengetahuan bagi kita semua. Sekali lagi bagi pemirsa yang berkeinginan untuk bisa membeli ya, memesan gamelan produksi dari Bapak Suripto ini, bisa nanti menghubungi nomor yang ada di sini. Nomor HP-nya Pak Suripto ya Pak ya nih. Ini pemirsa sekalian, di sini ada nomor HP-nya. Nanti bisa memesan lewat nomor HP ini. Khususnya warga Jawa yang di perantauan ya, mungkin ada organisasi paguyuban Jawa yang berkenan untuk membeli gamelan, silahkan membeli. Demikian pemirsa sekalian, liputan Joko Bayu Channel. Terima kasih. Kiranya kita tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan. Dan salam budaya, majulah Indonesia.